Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Silvi Samporotin Sulu, Pendeta Jemaat GPIB Maranatha Pangkal Pinang di Pos Pelkes Pelita Tempilang. Sebelum beristirahat, biarlah kita tetap berada dalam persekutuan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa dan berserah pada kekuatan kuasa dan kasih Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu atas penyertaan-Mu, kebaikan dan kasih Tuhan yang selalu melingkupi kami. Berilah firman-Mu kami baca dan renungkan, agar kami tetap memaknai segala hal yang sudah kami alami dalam syukur kepada Allah. Dan firman-Mu tetap berkuasa atas kami. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami mendengar suara Tuhan dan menghendak dan memahami kehendak-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya berdasarkan Alkitab terjemahan baru edisi 2 yang menyatakan demikian. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanammu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 sampai 12 berada dalam satu tema yang menuliskan tentang hikmat. Bagian ini termasuk dalam panggilan anak-anak muda supaya mencari kebijaksanaan hikmat. Hikmat itu perlu. Berdasarkan kitab Amsal 3 ini, orang-orang yang berhikmat disebut berbahagia. Kata berbahagia dalam perjanjian lama ditujukan untuk kesenangan karena kelimpahan materi atau sukacita rohani. Begitu luar biasanya hikmat dan pengertian, sehingga orang memiliki atau memperolehnya juga akan bersukacita secara luar biasa, seperti orang yang mendapatkan kelimpahan jasmani dan sukacita rohani. Dua ayat pembacaan ini menguatkan tentang materi dan perihal rohani tersebut. Pertama, perihal materi nampak dari harta dan hasil tanah. Tertera hasil tanah karena konteks mata pencarian kehidupan di zaman perjanjian lama sangat erat dengan pertanian. Kelimpahan materi dapat diterima jika manusia menggunakan harta dan hasil tanah untuk memuliakan Tuhan. Memang tidak berbicara hikmat di sini, namun tersirat di dalamnya bahwa kehidupan yang memuliakan Tuhan adalah kehidupan yang dijalani dengan hikmat. Harta dapat digunakan untuk memuliakan Tuhan apabila hikmat berperan di dalamnya. Tanpa hikmat maka kehidupan tidak akan memuliakan nama Tuhan. Tanpa hikmat, harta dan hasil tanah yang dimiliki akan kita gunakan untuk kepuasan diri, pementingan diri, menonjolkan diri, kehebatan diri, menyenangkan diri sendiri, dan bukan untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan harta, sudah pasti kita memberi apa yang menjadi hak Tuhan. Bercerita tentang kelimpahan berkat dari sang sumber berkat dan menggunakan segala sesuatu untuk menopang kerja dan karya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengelola berkat agar dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Kedua, perihal kehidupan rohani atau spiritual, yaitu didikan peringatan Tuhan. Sikap terhadap didikan dan peringatan Tuhan adalah jangan menolak dan jangan bosan. Kita ketahui bersama bahwa Tuhan mendidik kita dengan didikan yang tidak mudah. Apabila kita melanggar perintahnya, maka peringatan yang diberikannya tidak hanya sekali tetapi berkali-kali sampai kita berjalan sesuai perintah dan ketetapannya. Menolak atau menerima, bosan atau sedia berproses terhadap didikan peringatannya merupakan wujud hikmat. Artinya
Dengan hikmatlah kita akan menerima dan bertambah-tambah dalam didikan dan peringatannya. Kita menjadi takut akan Tuhan dan siap berubah. Sebaliknya, tanpa hikmat kita tidak akan takut Tuhan dan menjadikan didikan dan peringatannya sebagai hal untuk bersungut-sungut kepada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Bagian akhir pembacaan ini menuliskan bahwa letak sukacita apabila kita berhikmat, yaitu tidak menolak dan tidak bosan terhadap didikan dan peringatannya adalah kasih sayang Tuhan menjadi bagian kita. Sahabat GPIB, perenungan bagi kita yaitu setiap harta yang Tuhan karuniakan bagi kita bukan soal banyak atau sedikit, bukan soal wujud atau bentuk, tetapi soal asal dan tujuan penggunaannya. Harta dan hasil bumi berasal dari Tuhan dan harus bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Mohonkanlah hikmat agar dengan harta yang Tuhan beri, kita tidak semakin khawatir, kita tidak semakin pelit, tidak membuat kita sombong dan angkuh, tetapi semakin membuat kita sadar bahwa segala sesuatunya dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Teguhkanlah iman bahwa didikan dan peringatan Tuhan akan terus menjadi bagian kita karena begitu besar kasih Allah bagi kita. Dia mengendaki kita terus berada dalam jalannya sehingga selalu diperingatkannya. Dia mengendaki kita berada dalam hubungan damai dengan Dia, maka kita selalu dididiknya. Dia mengendaki banyak hal dalam hidup kita sehingga kita perlu hikmat agar setiap didikan dan peringatan yang kita terima dari Dia membuat kita bersukacita, bertumbuh dan bertambah dewasa dalam iman, harap dan kasih kepada Dia. Sahabat GPIB, sebelum beristirahat, marilah berdoa. Syukur kepadamu ya Allah atas kemurahan dan kebajikan yang melingkupi kami, atas rezeki dan berkat yang turun atas kerja dan usaha, atas kesehatan, harta, didikan dan peringatan sepanjang waktu, terutama untuk keselamatan yang Engkau karuniakan bagi kami manusia berdosa. Dengan menyadari bahwa segala sesuatu yang ada kepada kami adalah anugerah-Mu, maka kami mohon agar kami melakukan banyak hal, menggunakan harta, talenta, karunia dan potensi dalam diri untuk mendatangkan kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Berilah hikmat-Mu ya Allah agar setiap peristiwa dan pengalaman iman yang kami alami semakin mengarahkan langkah kami pada kehendak-Mu. Berilah telinga dan hati yang terbuka terhadap didikan dan peringatan-Mu, agar kami selalu menerimanya dengan penuh rasa syukur dan siap diubahkan sesuai didikan-Mu. Berkuasalah atas hidup kami dan keluarga kami masing-masing dimanapun berada. Tuhan Yesus, apabila kami beristirahat, biarlah penjagaan dan perlindungan-Mu kiranya tetap beserta kami. Berkenanlah bagi kami untuk melewati hari ini dan memasuki hari baru dengan sukacita dan berada dalam naungan kasih setia-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa dan celah yang kami perbuat, sehingga dengan pengampunan-Mu kami tidak menyakiti hati-Mu, melainkan mengarahkan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.